Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Di sini Bu, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu ingin mewawancarai Ibu terhadap pemimpinan sekolah ya Bu ya. Mohon izin Ibu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah masalah atau kasus? Apakah masalah itu sebuah dilema etika atau rujukan moral? Pak, dilema etika itu adalah merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan atau benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu adalah suatu ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Oh, jadi dilema etika itu benar lawan benar dan rujukan moral itu lawan salah lawan benar ya Bu ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah kalau ada kejadian yang melibatkan kasus dilema etika Bu? Ini Pak, kalau masalahnya itu melibatkan dilema etika dalam mengambil suatu keputusan, saya melakukan identifikasi masalah yang terjadi, mengumpulkan fakta-fakta kejadian dan mencari solusinya. Oh, jadi Ibu mengidentifikasinya dengan mengumpulkan fakta dan mencari solusinya ya Bu. Yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau gagasan apa yang nyata yang sudah Ibu lakukan selama ini kalau berhubungan dengan dilema etika tadi Bu? Begini Pak, untuk langkah-langkah yang nyata itu saya melakukan dalam menghadapi dilema etika, yaitu pertama dengan mengidentifikasi kasus dengan cara mempelajari kapan terjadinya dilema itu, kejadiannya dan siapa yang terlibat. Yang keduanya memanggil kedua belah pihak untuk konfirmasi. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dewan Guru, komite, dan pihak yang dianggap kompeten. Jadi Ibu melakukan menanya guru dan berkolaborasi dengan Dewan Guru ya Bu, dan sama seseorang yang dianggap kompeten ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apa saja yang Ibu anggap sangat penting dalam mengambil keputusan itu Bu? Yang saya anggap penting dalam mengambil suatu keputusan itu secara efektif adalah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kata-kata mufakat. Jadi Ibu memutuskannya dengan cara bermusyawarah supaya terdapat kata mufakat di dalamnya Bu ya. Kalau begitu Bu, ada tidak Bu selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan adalah risiko yang akan terjadi. Risiko yang akan terjadi ya Bu ya. Berarti Ibu tantangannya takut risikonya yang akan kurang baik kepada diri Ibu dan kepada si yang terkena kasus ya Bu ya. Apakah selama ini Ibu mempunyai jadwal khusus dalam mengambil keputusan? Ibaratnya kalau memang ada jadwalnya, kalau memang ada atau tidak? Saya tidak mengambil jadwal dalam mengambil keputusan itu, tetapi ada masalah, maka saya akan menyelesaikannya hari itu juga. Jadi dengan kata lain Ibu tidak mempunyai jadwal, tetapi apabila ada masalah diselesaikan secara secepat itu Ibu ya. Dari wawancara kita ini Bu, yang singkat ini Bu, apa
saja yang pembelajaran yang Ibu dapatkan kira-kira? Dalam mengambil suatu keputusan itu, saya sering meminta solusi kepada Dewan Guru dan juga komite sekolah. Oh, jadi itulah pembelajaran Ibu, bahwa setiap masalah itu dikerjakan harus kita minta solusi kepada orang dan meminta tolong juga kepada komite sekolah. Ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dan berdiskusi. Dan saya juga Bu mohon kiranya didoakan saya secepat mungkin dan dapat menyelesaikan tugas CGP saya di angkatan 10 ini Bu, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kepsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Di sini saya ada tugas Bu dari salah guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai pemimpin di sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 18 Bilahi ya Bu ya. Oh iya Pak. Baiklah Bu, adapun yang ingin saya tanyakan sama Ibu adalah bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah masalah atau kasus, apakah masalah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak, dilema etika itu merupakan benar lawan situasi singkat dan yang sangat sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar tapi bertentangan di dalam mengambil keputusan. Bujukan moral atau benar salahnya adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil sebuah keputusan. Oh, jadi dilema etika itu Bu merupakan suatu masalah yang benar lawan benar ya Bu ya. Memang ini memang agak sulit kita mengambil keputusannya Bu, karena benar lawan benar ini Bu. Seperti contohnya juga gini Bu, saya guru Ibu gitu kan. Jadi kalau saya permisi, itu kan permisi mohon izin karena anak saya sakit. Jadi anak saya sakit itu juga benar mau dilihat kan gitu. Saya pun juga permisi benar. Jadi akhirnya memang agak dilema sulit gitu ya. Di situ kita agak sulit mengambil keputusan Pak ya. Iya. Selanjutnya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah Ibu yang melibatkan dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan ini Pak, saya memahami dulu apa sebenarnya masalahnya dan kemudian saya meminta masukan juga kepada sesama teman seperti kepala sekolah yang lain apa sebenarnya masalahnya dan perlu tindakan. Oh, jadi Ibu dalam kata lain berkolaborasi dengan kepala sekolah yang lain ya Bu. Jadi Bu, selanjutnya Bu, apa Bu langkah-langkah atau gagasan yang nyata yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah yang pertama yang saya ambil itu dengan mempelajari dulu kasus itu kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan siapa saja yang terlibat di dalam masalah itu. Dan langkah yang kedua yang memanggil kedua belah pihak dan mengonfirmasi masalah tersebut. Dan yang ketiga yang terakhir, apa yang menjadi penyebab. Saya akan mencari penyebab masalah tersebut dan mencari
solusi. Oh, iya. Jadi langkah pertama itu mempelajari masalahnya, Ya, dipelajari ya kan di mana kejadiannya gitu. Iya. Baru setelah itu kita memanggil orang yang bersangkutan, Iya. ya kan, untuk mengonfirmasi. Ya, Bu. Apa saja yang Ibu anggap sangat penting dalam mengambil keputusan itu? Dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus mendiskusikannya baik-baik. Kita musyawarahkan dulu bersama-sama baru kita mendapat suatu keputusan. Iya. Jadi dimusyawarahkan ya, Bu. Jadi Bu, selama Ibu mengambil keputusan, Bu, tantangan apa, Bu, yang Ibu alami dalam mengambil keputusan jadi Mbak Itika ini, Bu? Ya, saya sering bertanya juga ya Pak ya, dalam hati saya, apakah nanti keputusan yang sudah diambil sudah tepat atau belum, dan keputusan saya itu nanti apakah menyakiti perasaan dari yang lain yang terkena kasus ini, permasalahan ini, dan saya takut juga nanti apakah keputusan saya ini yang saya ambil merugikan orang lain, Pak. Jadi tantangan Ibu itu selalu menanya-nanya di hati, Iya. apakah keputusannya sudah tepat atau belum? Itulah yang menjadi dilema, iya. Pak. Iya, Bu. Ya, memang sering itu kita berpikir begitu, Bu ya. Apakah selama ini Ibu mempunyai jadwal khusus dalam mengambil keputusan menangani sebuah kasus? Saya tidak memiliki jadwal khusus ya dalam mengambil keputusannya. Dan setiap ada masalah, hari itu juga saya selesaikan, tidak berlarut-larut. Nah, nanti bisa jadi masalah itu tidak selesai. Oh, jadi nggak ada jadwal itu ya? Nggak ada jadwalnya. Jadi ada masalah Begitu ada masalah, selesai hari ini. Oh, berarti memang harus diselesaikan secara secepat mungkin. Iya, iya. Jadi Bu, selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau lembaga yang bisa membantu Ibu dalam mengambil setiap keputusannya? Kalau dia masalahnya itu bisa saya selesaikan sendiri, ya saya selesaikan sendiri, Pak. Kalau masalah itu berat, saya akan meminta bantuan atau masukan dari kepala sekolah yang lain. Saya belajar dari mereka bagaimana caranya untuk masalah itu supaya selesai. Oh, jadi kalau dia masalahnya sedikit ringan, Ibu bisa mengambil Saya keputusan. selesaikan sendiri, Kalau Pak. siaganya berat, mungkin Ibu akan minta bantuan yang biasa Iya. kepala sekolah yang Iya, lain. Pak. Iya. Jadi Bu, dari wawancara kita kali ini Bu, apa pelajaran yang Ibu simpulkan atau dapat Ibu pelajari dari wawancara kita ini? Ya, kesimpulannya kalau ada masalah yang harus diselesaikan, maka saya akan mempelajarinya dahulu dan harus diselesaikan juga pada hari itu. Dan saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah yang lain atau mungkin dengan Bapak Korwil selaku pimpinan saya. Dan saya juga berharap keputusan itu nanti tidak merugikan siapapun. Dan tidak mau juga menyakiti perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Saya harus berlaku adil juga, Pak. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas wawancaranya pada pagi hari ini. Dan di sini juga saya mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu karena kesibukan Ibu. Dan di sini saya juga mohon doanya Bu, semoga saya bisa melaksanakan segala kegiatan CGP saya dan saya dapat nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.